Sebelum kita membahas tentang pengaruh waktu terhadap laju reaksi, kita harus paham apa itu laju reaksi. Laju reaksi merupakan laju pengurangan konsentrasi pereaksi atau reaktan dan penambahan konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu, di mana rumusnya itu laju sama dengan minus delta konsentrasi A dibagi delta waktu, atau laju sama dengan positif delta konsentrasi B dibagi delta waktu. Konsentrasi A merupakan reaktan dan konsentrasi B merupakan produk. Lalu bagaimana pengaruh waktu terhadap laju reaksi? Kita analogikan bahwa ada dua mobil, di mana mobil pertama itu kecepatan mobilnya 120 km per jam, menempuh jarak 10 km dalam waktu 20 menit. Sedangkan mobil kedua, kecepatan mobil 80 km per jam, menempuh jarak 10 km dalam waktu 45 menit. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin cepat laju dari mobil tersebut, maka waktu yang diperlukan akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin kecepatan mobil itu rendah, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Maka, pengaruh waktu terhadap laju reaksi adalah laju berbanding terbalik dengan waktu. Semakin besar laju reaksi, waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil laju reaksi, maka waktu yang diperlukan semakin besar. Berikut terdapat soal persamaan laju reaksi yang dipengaruhi oleh waktu. Terdapat tabel di mana diketahui data waktu. Yang ditanyakan yaitu orde reaksi A dan B, persamaan laju reaksi dan orde reaksi totalnya, lalu tetapan laju reaksinya, dan yang keempat, tentukan waktu apabila konsentrasi A menjadi 0,2 dan konsentrasi B menjadi 0,4. Mari kita lihat pembahasannya. Pertama, kita tentukan orde A dan B. Untuk menentukan orde A, kita lihat di data B, data nomor berapa yang sama, yaitu data nomor 2 dan data nomor 1. Berarti kita tulis V2 per V1 sama dengan ketetapan laju reaksi bagi ketetapan laju reaksi dikali konsentrasi A2 dibagi A1 dipangkatkan X dikali konsentrasi B2 per B1 pangkat Y. Karena konsentrasi B2 itu sama dengan konsentrasi B1, maka kita coret. K-nya kita anggap 1, maka kita coret. Nah, perlu diingat bahwa laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Maka kita bisa tulis T1 per T2 sama dengan konsentrasi A2-nya berapa? Konsentrasi A2-nya 0,2, konsentrasi A1-nya 0,1 pangkat X. T1-nya berapa? 80, T2-nya 40, 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 pangkat X, maka ini hasilnya 2 sama dengan 2X, maka X sama dengan 1. Oke, sekarang mencari orde B. Untuk mencari orde B, kita lihat data konsentrasi A. Mana data yang sama, yaitu data 3 dan data 2. Maka kita tulis V3 per V2 sama dengan K per K dikali konsentrasi A3 per A2 pangkat X dikali konsentrasi B3 per konsentrasi B2 pangkat Y. Karena ini sama, maka kita coret. Ini coret. Ingat ya, laju berbanding terbalik dengan waktu, maka T2 per T3 sama dengan konsentrasi B3 nya berapa? 0,2. Konsentrasi B2 nya 0,1 pangkat Y. T2 nya 40, T3 nya 10, ini 2Y, ini 4 sama dengan 2 pangkat Y. Maka
2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y. Y sama dengan 2. Oke, untuk soal nomor 2, karena tadi diketahui orde A itu sama dengan 1, orde D sama dengan 2, tentukan persamaan laju reaksi. Rumusnya itu V sama dengan K kali konsentrasi pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N sama dengan K kali konsentrasi A, karena pangkatnya sudah diketahui 1, kita pangkatkan 1 ya, tapi tidak usah ditulis, dikali konsentrasi B pangkat 2. Lalu kita tentukan orde totalnya. Orde total itu sama dengan orde A ditambah orde B. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ketiga, tentukan harga dan tetapan jenis atau kaya. Karena tadi kita sudah mengetahui persamaannya seperti ini, maka kita tinggal masukkan saja datanya. Kita pakai data 1 yang paling mudah. Karena V itu berbanding terbalik dengan waktu, maka 1 per T sama dengan K dikali konsentrasi A. Konsentrasi A 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1 molar dikali konsentrasi B nya sama 10 pangkat min 1 molar dipangkatkan 2. T nya 80, 1 per 80 sekon sama dengan K dikali 10 pangkat min 1 M dikali 10 pangkat min 2, karena kita pangkatkan K M2. Lalu kemudian 1 per 80 sekon dikali 10 pangkat min 3, karena ini pangkatnya kita jumlahkan ya, M pangkat 3 sama dengan K, maka K sama dengan 10 pangkat 3 kita ke ataskan M pangkat min 3, karena pangkatnya positif ke atasnya jadi negatif, per 80 sekon. K sama dengan 1000 per 80 M pangkat min 3 dikali S pangkat min 1, yaitu K sama dengan 12,5 M pangkat min 3 dikali S pangkat min 1. Yang nomor 4, tentukan waktu apabila konsentrasi A 0,2 dan konsentrasi B 0,4. Karena kita sudah mengetahui nilai K dan juga persamaannya, maka kita langsung saja, karena laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu, maka 1 per T sama dengan K nya berapa? 12,5 kali 2 kali 10 min 1 dikali 4 kali 10 1 pangkat 2. Berarti 1 per T sama dengan 12,5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 4 kali 4 16 kali 10 min 2. 1 per T sama dengan 12,5 dikali 32 kali 10 pangkat min 3. 1 per T sama dengan 0,4. 1 sama dengan 0,4 T, maka T sama dengan 2,5.